Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Bisa mendengar suara saya pasti ya. Haleluya. Pagi ini identik dengan janji Tuhan yang selalu baru. Amin ya. Dalam Mazmur 90 ayat 14, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Dalam Pengkhotbah 11 ayat 6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Pengkhotbah 11 ayat 6. Kemudian ratapan 3 ayat 23, 22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Haleluya. Kalau masih ada pagi, berarti tanda kita masih hidup. Amin ya. Dan semua adalah bentuk dari kasih Tuhan bagi hidup kita. Pagi ini saya ingin sharing tentang kebahagiaan dalam penderitaan. Wow. Ya. Di dalam satu kalimat ada dua kata yang kontradiktif. Yang pertama adalah kata kebahagiaan, dan yang kedua adalah kata penderitaan. Nah, kalau kata kebahagiaan dengan kata dasar bahagia menurut KBBI, dikatakan bahwa itu adalah keadaan, bahagia itu adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram yang terbebas dari segala yang menyusahkan. Bisa juga dikatakan yang beruntung, ya. Siapa di sini yang tidak ingin bahagia? Kadang-kadang kita salah kaprah. Bahagia itu menjadi tujuan, padahal bahagia itu bukan tujuan, ya. Karena bahagia itu kita tidak akan berharap dari yang orang lain atau keadaan, tapi kita yang harus menciptakan kebahagiaan itu. Amin. Nah, lawan kata dari bahagia itu justru yang menderita atau sengsara. Makanya tadi saya bilang di dalam kebahagiaan harus di dalam penderitaan harus ada kebahagiaan, itu sebuah tema yang punya arti kontradiktif, tapi itu ada di dalam Alkitab. Amin ya. Nah, kalau dipikir-pikir, ketika kita punya persoalan atau dalam masalah, dalam sebuah situasi yang bisa dikatakan menderita, maka biasanya akan muncul berbagai macam pikiran, ya, baik dari diri kita sendiri maupun dari pihak orang lain. Seringkali orang di luar itu akan selalu langsung menjustis kita. Misalnya, pasti itu karena dosa. Ingat nggak kisahnya siapa? Ayub, ya. Sahabat-sahabatnya kemudian malah memberikan pendapat bahwa dia telah melakukan dosa dan sebagainya. Banyak dari kita yang mungkin mengalami hal-hal yang seperti itu. Nah, Alkitab mencatat ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab penderitaan. Kita menderita karena kita hidup di bawah kutuk. Kita menderita karena kita hidup di dalam dosa, ya. Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan dikatakan bahwa bukan tangan Tuhan kurang panjang atau telinganya tidak cukup tajam untuk mendengar keluh kesah kita, tetapi yang menjauhkan kita dari Tuhan itu adalah karena dosa dan pelanggaran kita. Nah, bayangkan kalau Tuhan gak bisa nolong, maka pasti kita akan mengalami yang namanya penderitaan, ya. Hal yang bisa menyebabkan kita menderita juga karena kebodohan kita, ya. Coba lihat dalam Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa ayat 8, menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi kadang-kadang kita menderita itu karena kebodohan kita. Bisa juga kita menderita karena
Allah sedang ingin mendisiplinkan kita. Amin. Allah ingin memurnikan kita. Kalau enggak, kita jadi orang yang sombong ketika kita semuanya rasanya bisa kita capai, semuanya rasanya baik-baik, ya. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, bahkan di dalam Wahyu juga dikatakan, yang dikasihi itu ya kuhajar dan kutegur, karena itu relakan hati dan bertobatlah. Dan kalau kita mau jujur, kadang-kadang keadaan yang menyenangkan, keadaan yang dalam jangka waktu lama, semua baik-baik saja, itu bisa saja membuat kita menjadi orang-orang yang melupakan Tuhan. Ya, jadi ketika ada masalah, saya juga menyadari ya, ketika saya datang dengan hati yang semuanya aman-aman, itu rasanya berbeda ketika begitu rasanya berat beban. Nah, kalau dalam situasi kayak gitu, saya suka cepat-cepat mau lebih lagi. Artinya saya bilang, Tuhan, nggak mau deh, masa harus punya masalah dulu baru kayaknya gimana gitu ya. Jadi kalau hari ini misalnya ada hal-hal yang Bapak Ibu rasakan, ini lagi menderita, coba dicek. Mungkin Allah ingin mendisiplinkan kita, memurnikan kita, supaya kita tidak sombong, supaya kita lebih taat lagi, amin ya. Jadi jangan cepat-cepat kita tengking, jangan cepat-cepat kita komplain, kita kecewa, apalagi itu nggak perlu ya. Nah, menderita juga bisa karena iman kita. Itu ada di dalam 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup, 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya, bisa lanjutannya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Jadi memang di dalam Alkitab sudah dituliskan dan banyak ya dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Kita lihat 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Jadi kita harusnya harusnya apa ya? Harusnya sadar dan harusnya mengerti bahwa Yesus aja menderita. Dan kita itu sebagai muridnya, Yesus telah menunjukkan teladan, kita akan mengikuti teladan Kristus. Dan salah satunya adalah Tuhan adalah setia di dalam penderitaan. Akhirnya adalah apa? Kemuliaan. Nah, ingat ya, penderitaan di sini penderitaan karena melakukan firman dan bukan karena melanggar firman. Penderitaan karena melakukan firman, ujungnya adalah berkat. Ujungnya adalah hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan Yesus juga menderita, bahkan Injil mencatat bagaimana penderitaannya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, sampai harus selesai. Itu dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama bahwa akan datang Mesias, dan itu satu-satunya jalan. Makanya Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan untuk sampai kepada hidup itu, untuk sampai kepada keselamatan itu, maka harus ada yang namanya via dolorosa atau penderitaan itu. Amin ya. Dalam 2 Korintus 1 ayat 6 dikatakan, jika kami menderita, 2 Korintus 1 ayat 6, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Ini Rasul Paulus yang menulis, ya. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu.
sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh. Jadi hal yang bisa menjadi kekuatan bagi kita ketika kita sedang mengalami dalam waktu penderitaan ini adalah jangan kita merasa dunia kita tuh sudah runtuh. Banyak dari kita yang merasa dia udah paling menderita dibanding yang siapapun. Ya, kalau kita misalnya ngobrol antara teman, kadang-kadang suka ada kayak gitu nggak? Saya sering, misalnya kalau ada beberapa teman kita ngobrol, pasti selalu dia akan bilang gini, belum rasa saya. Jadi kayaknya orang itu udah paling lebih menderita daripada yang lain. Padahal memang kita masing-masing sudah dikasih porsi, ya, bahwa penderitaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin. Yakin, karena bahkan dalam Yakobus dibilang pencobaan-pencobaan itu pencobaan biasa. Tuhan juga memberi jalan keluar asal kita melibatkan Tuhan. Amin ya. Kemudian dikatakan juga di dalam Filipi 1 ayat 29 yang akhirnya kita harus menerima karena ini sebuah identik kekristenan itu, yaitu sebab kepada kamu, Filipi 1 ayat 29, dikaruniakan. Bayangkan ini sebuah karunia. Bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Wow. Ada yang bisa nulis, penderitaan adalah karunia. Wow. Artinya apa? Artinya itu sesuatu yang harus kita syukuri. Poin pertama pagi ini, bersyukurlah ketika ada di dalam penderitaan. Bersyukurlah ketika ada di dalam penderitaan. Karena itu adalah sebuah karunia. Amin. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Hal kedua, ternyata penderitaan itu adalah alasan kita dipanggil. Waktu saya mau berpikir tentang tema ini, sebenarnya saya tuh istilahnya ngeri-ngeri sedap. Karena biasanya kan kita setiap kali apa yang kita omong itu akan datang sebagai bentuk omonganmu bener nggak? Waktu kita bicara tentang berbahagia dalam penderitaan, lalu tiba-tiba datanglah penderitaan, datang yuk buat yang ngobrol. Kemudian bisa nggak? Oke Ibu, bisa nggak dalam penderitaan ini omonganmu itu bisa tetap kamu lakukan? Dan kita harusnya bersyukur ya. Kenapa? Karena itu sebenarnya sebuah bentuk dari yang namanya didikan Tuhan. Wow. Ya. Jadi karena begini, misalnya kita punya anak. Nggak mungkin kita melihat dia itu melakukan sesuatu yang salah tanpa kita tegur. Makanya kita bilang itu disebut anak-anak gampang. Ya. Justru harus ada rotan. Anak-anak yang bernilai. Amin. Jadi yang kedua itu ternyata penderitaan itu adalah alasan kita dipanggil. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ada model yang sudah diperagakan di depan kita, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kalau pertama kita bersyukur, kedua karena kita mengerti kalau ini adalah sebuah panggilan,
Kamu bukan cuma dipanggil untuk percaya, tapi kamu juga dipanggil untuk menderita. Ini adalah sebuah karunia. Wow. Maka pasti akan sangat mudah untuk kita tiba di poin yang ketiga, yaitu berbahagia. Nah, berbahagia di sini seperti Matius 5 ayat 10 sampai 12, berbahagia yang bukan karena faktor luar. Ya, makarios, berbahagia yang dari dalam, ya. Matius 5 ayat 10 sampai 12 dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi kenapa harus berbahagia? Karena ada upah di sorga. Nextnya tuh ayat 11-nya, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Berbahagia karena penderitaan adalah karunia. Berbahagia karena ternyata alasan penderitaan itu kita dipanggil, dan berbahagia karena ada upah di sorga. Jadi bagaimana kita menghadapi penderitaan? Caranya adalah datang kepada Tuhan. Tadi poin awal pertama, jika penyebab penderitaan sekarang adalah karena dosa kita, adalah karena hidup di bawah kutuk pelanggaran, maka kita harus datang kepada Tuhan. Walaupun dosa seperti kermisi, Tuhan sanggup untuk menjadikannya putih seperti salju. Dan kalau karena kebodohan, maka kita harus ngecek yang namanya taburan. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Ya, kita harus apa? Harus mulai waspada dengan semua tindak tanduk kita. Kalau karena kebodohan, maka kita harus datang kepada Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan untuk bagaimana menjalani kehidupan ini. Nah, kalau yang ketiga, kita menderita karena Allah ingin mendisiplinkan kita. Wow, ini sebuah promosi yang Tuhan siapkan. Masih ingat? 5 hak istimewa kita yang Tuhan berikan kalau kita terlibat atau melayani Tuhan. Yang pertama adalah kita dipimpin dari surga. Yang kedua, dilindungi dari surga. Yang ketiga, dipromosi dari surga, disuplai dari surga, dan diberi kuasa surga. Jadi, ingat bahwa di dalam penderitaan, Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Makanya, apa yang harus kita lakukan? Jangan cari teman buat curhat. Itu nomor sekian. Perlu juga Tuhan Yesus waktu mengalami perasaan ketakutan, ya, waktu di Taman Getsemani, dia juga mengajak murid, ya. Yang penting kita memastikan orang yang kita ajak adalah orang-orang yang memang kita tahu dia sangat rohani, dalam pengertian dia tidak akan memberikan nasihat yang amburadul, yang akan membawa hidup kita sembarangan. Sebuah nasihat itu ternyata sangat mempengaruhi. Banyak teman-teman yang kalau dari cerita itu akhirnya kita tahu gitu loh. Oh, dia salah mengambil keputusan. Ya, ada satu temanku yang akhirnya saya menyadari waktu dia akhirnya semakin jauh, karena ternyata lingkungan sekitarnya yang punya akses langsung, dan dia membuka akses dia itu adalah orang-orang yang memang tidak percaya Tuhan. Jadi ketika saya coba masuk, saya sudah merasa seperti akhirnya saya salah, saya gagal, bukan salah. Saya tidak sekuat orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi mari Bapak Ibu,
ketika kita ada dalam sebuah persoalan, yang paling penting pertama datang kepada Tuhan. Itu tempat yang paling aman ya. Daud itu ada banyak kita bisa lihat di Mazmur. Kita asal tulis saja search, misalnya aman dalam lindungan Tuhan ya, atau penderitaan-penderitaan yang kita tinggal ketik kata derita penderitaan itu banyak sekali di dalam Alkitab yang kita bisa langsung Jadi datang kepada Tuhan itu poin pertama ketika kita ada dalam penderitaan. Jangan cari dulu orang. Kalaupun itu menjadi poin kesekian, tapi memang kita tahu orang dalam Tuhan yang bisa memberikan pikiran-pikiran Kristus, pandangan-pandangan Kristus. Dari mana kita bisa tahu? Dari buahnya. Kita bisa lihat orangnya. Ketika dia ngomong, dia lebih banyak bicara apa? Bicara firman atau bicara orang? Ya, jadi kalau hari ini Bapak Ibu sedang ada di dalam situasi yang tidak menyenangkan, yang bisa dikatakan itu sebagai sebuah penderitaan, dan setelah dicek itu bukan karena dosa, sudah selesai Tuhan ampuni, itu bukan karena kebodohan, itu karena Tuhan ingin mempromosikan kita, maka lihat itu sebagai sebuah bentuk kendaraan. Kenapa saya bilang kendaraan? Karena kita memang perlu kendaraan di tema kita yang harus berlari, harus terbang lebih cepat. Dan kita beberapa minggu selama bulan Januari ini kan dibilang Kristen Raja Wali, ya Bapak Gembala, ya. Bahkan Ibu Leni soldier, ya, tentara Allah. Itu kan bicara tentang adanya sebuah kecepatan, ya. Bahkan tema di dalam bulan ini sebenarnya ada tiga model yang ditulis dalam 2 Timotius, yaitu olahragawan, yaitu petani, dan tentara, ya, prajurit, bagaimana mereka yes terhadap komandan. Maka ini menjadi sebuah kendaraan untuk kita bisa terbang lebih cepat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang bersyukur, dan bersyukur. Ya, itu adalah kunci kita bisa tetap bertahan di dalam penderitaan. Dekatkan diri dengan Tuhan. Nah, kalau menderita karena iman, wow, itu yang saat ini menjadi sesuatu. Mari kita share ya. Artinya begini, beberapa hari yang lalu saya sempat ngobrol dengan teman saya di luar kota yang dia juga kerja di gereja. Jadi waktu saya tanya-tanya tentang programnya, terus dia bilang, kita ini agak mentok ya, karena kemarin ada salah satu kita punya staff yang selama ini biasa berjalan, mereka cukup punya gereja yang besar dan mereka punya program penginjilan yang cukup sudah tertata dengan baik gitu. Ternyata itu ada satu komunitas yang melaporkan. Kenapa? Karena mereka memakai kata mengkristenkan. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita kecut atau tawar hati. Karena waktu itu dia langsung ngomong begini, langsung anak-anak itu vakum. Karena mereka sekarang ini kita sedang pakai lawyer untuk karena mau diperkarakan. Nah, bagaimana kita bisa mengantisipasi ini? Kita perlu minta hikmat Tuhan. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Ingat ya, karena sebenarnya di dalam firman itu sudah jelas-jelas ditulis bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, dianiaya oleh karena Injil. Ya, mari lihat sebentar. Saya teringat di 1 Petrus 4, ya, di ayatnya yang ke-12, menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Ingat ya, jadi ini bisa menjadi sebuah ujian dan kita harus naik kelas. Amin. Ya, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah. Jadi jangan heran. Ya, ada banyak kan seringkali kalau kita kemarin saya konseling dan kenapa ya waktu saya belum
sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidup saya tuh aman-aman aja, ya. Hidup saya tuh justru kayaknya Kristen itu kayak kita nantang gitu loh. Kayak kita berdiri, tuh kalimatnya. Kita berdiri terus kita kayak, "Hey, siapa berani lawan saya?" Katanya gitu. Mendingan diam-diam aja. Ya. Karena memang kita tidak dipanggil untuk jadi, kata Pak Luther, burung emprit. Kita dipanggil untuk menjadi raja wali yang akan terbang di atas badai. Ya, saya pernah sharing bahwa ternyata ada penelitian bahwa burung raja wali itu nggak pernah ngepakin sayap. Badai yang membuat sayapnya terkepak karena berat diameter sayapnya yang besar dan berat itu, dia akan langsung keok karena dia begini. Jadi yang mengangkat ininya, itu ada istilah ilmiahnya, saya nggak ingat, itu adalah badai. Nah, badai itu, penderitaan itu kita butuhkan. Makanya tadi dibilang ada istilah kendaraan tadi. Kita butuhkan untuk supaya sayap kita terkepak. Amin. Untuk kita berpindah, untuk kita berjalan, untuk kita berlari, untuk kita terbang. Ya. Jadi dikatakan di dalam ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita. Ia menyatakan kemuliaan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Kalau ayat 15-nya dibilang, bukan menderita karena melakukan kesalahan. Bukan menderita karena membunuh, bukan karena mencuri, bukan karena menjadi penjahat, pengacau. Tetapi menderita sebagai orang Kristen. Jangan malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Wow, Bapak Ibu, biarlah kita mengerti bahwa penderitaan itu identik dengan orang percaya. Penderitaan itu identik dengan orang Kristen. Amin. Sehingga kita harus apa? Harus menikmati penderitaan itu. Ingat kita yang abadi. Waktunya, yaitu kairosnya Tuhan, itu akan selesai. Jadi ketika kita sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, kita bisa taruh dalam pikiran kita, wow, ini bentuk kepercayaan Tuhan. Karena apa? Karena sesudah selesai proyek ini, hal yang harus muncul adalah saudara dan saya menjadi kesaksian bagi orang lain. Setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita, setiap masalah yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Percayalah bahwa kita tidak akan pernah ditinggal waktu kita menderita. Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Selama penderitaan itu bukan karena dosa, penderitaan itu karena Allah menginginkan kita lebih lagi, sedang mendesain, sedang sedang mendandani kita, maka relakan hati. Amin. Jangan mulutnya tuh mendingan diam lalu bersyukur, karena pasti tujuan dari akhir dari semua ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Saya tutup dengan kesaksian. Saya sedang beberapa waktu ini ada dalam pergumulan, dan saya mulai rasa beberapa dari hidup. Jadi gini, setiap hari saya mau Bapak Ibu kita
kita kan selalu dengar firman. Dan kalau Alkitab bilang secara usia kekristenan kita, atau mungkin kita baru jadi Kristen tapi jam terbang kita dalam Tuhan, mungkin kita seharusnya jadi pengajar gitu ya. Nah, hal yang mungkin kita tidak harus bicara dikasih seperti ini gitu, tapi kita bisa menjadi kesaksian buat orang-orang yang ada di sekitar. Nah, itu menguatkan saya. Jadi begitu ada sebuah masalah atau pergumulan, saya langsung taruh dalam pikiran saya, ada nih orang-orang di sekitar saya yang sedang melihat saya. Dan saya tahu, karena saya orangnya cerewet juga sedikit. Jadi saya tahu, saya pasti akan ngomong gitu. Hasil akhirnya seperti apa. Jadi biasanya saya bilang gini, Tuhan, ingat ya, masalah ini akan jadi cerita nih buat orang-orang yang lagi perhatikan saya. Dan saya tahu cerita yang saya akan cerita itu cerita siapa? Cerita Tuhan ketika intervensinya masuk dalam masalah hidup saya. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu sedang ada dalam masalah apapun itu, ya, penderitaan apapun itu, sakit penyakit dan sebagainya, ya. Masalah itu selesai, persoalan itu selesai, sakit penyakit itu selesai ketika apa? Ketika intervensi surga terjadi dalam hidup kita. Nah, bagaimana supaya intervensi itu terjadi? Ingat, dosa yang paling menjengkelkan itu adalah sungut-sungut. Jauhi sungut-sungut. Bangsa Israel itu sampai akhirnya harus tidak masuk tanah Kanaan untuk semua generasi yang waktu keluar kecuali Kaleb dan Yosua. Karena sungut-sungut. Ya. Jadi yang harus dihindari ketika kita sedang ada dalam penderitaan apa? Sungut-sungut. Ya. Mendingan mulutnya diam, ucapan syukur. Kenapa? Karena Tuhan bilang, jika kamu berdoa, kamu yakin sudah menerimanya, maka kamu pasti menerimanya. Jadi daripada mulutnya sungut-sungut, mendingan mulutnya bilang gini, Tuhan terima kasih ya, aku sudah sembuh. Padahal belum. Nanti sembuhnya ngikut. Itu salah satu cara menarik intervensi surga. Amin. Tuhan terima kasih, masalahku sudah selesai. Tuhan terima kasih, karena apapun aku percaya ada jalan keluar. Tuhan baik, dan Tuhan mempercayakan saya untuk menerima dan mengalami ini, karena saya tahu akan ada sukacita pada akhir. Wow, keren ya. Jadi hal yang akan mempercepat intervensi surga, mempercepat selesainya hal penderitaan atau sakit penyakit itu adalah bersyukur. Tulis di kolom bersyukur selalu. Dari tadi saya lihat ada beberapa yang sudah nulis. Ya. Kemudian hal yang kedua yang kita harus ngomong apa? Ingat ya, kalau bersyukur berarti apa? Tidak ada sungut-sungut. Kalau bersyukur artinya apa? Setuju dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih loh. Aku dapat proyek ini bikin aku mewek karena sakit. Proyek ini bikin aku dekat dengan Tuhan, nangis teriak-teriak karena orang sekitarku menyakitiku. Proyek ini aku harus bayar uang sekolah, aku harus bayar uang ini, uang itu. Aku nggak punya dana. Wow, tapi aku tahu pada waktunya selesai. Aku bisa menjadi kesaksian waktu ada orang-orang yang punya masalah yang sama. Aku akan bilang, tenang, aku sudah alami, aman. Aku bisa selesaikan. Tuhan menyertai. Wow, keren. Kan Yesus melakukan itu, kita belajar dari Yesus, dan antara kita pun orang akan melihat kita. Amin. Jadi bagaimana supaya kita bisa untuk mempercepat intervensi surga, untuk mempercepat, pertama, kita harus bersyukur dalam segala situasi. Setuju? Dan yang kedua, kita harus mengakui yang namanya haknya Tuhan. Haknya Tuhan apa? Menjawab doa kita. Kita nggak perlu ya untuk, saya sudah bersyukur nih, terus enggak. Saya ingat cerita Ibu Leni apa Pak Luther ya, tentang burung itu kan,
yang gara-gara harusnya dia 7 tahun jadi 7 hari, ya. Dan banyak ada di buku siapa saya lupa yang bilang bahwa waktu kita berhenti berdoa, ya, poin kedua itu dari bersyukur, yang kedua adalah jangan ini waktunya Tuhan, itu urusannya Tuhan, kedaulatan Tuhan, dan yang ketiga itu kita tetap berdoa. Tekun berdoa. Kenapa? Jadi yang tadi saya bilang yang buku itu ternyata dia berhenti berdoa, padahal tinggal beberapa waktu lagi jawaban doa itu akan diberikan. Jadi jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berharap. Dan the last, bahwa semuanya untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Semuanya untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam Lukas, waktu anak orang buta disembuhkan, dijawab apa? Dijawab bahwa untuk mendatangkan kemuliaan. Semua penderitaan yang Tuhan izinkan, ingat, tidak akan melebihi kekuatan kita. Tidak ada yang abadi. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Karena dia tahu, oh, orang ini udah cukup. Oh, orang ini udah lulus. Oh, orang ini udah oke. Oh, ini saatnya untuk sayapnya dilebarkan dan dia mulai terbang. Dan itulah yang akan membuat kita berbahagia. Alasan berbahagia karena ternyata menderita itu adalah sebuah karunia. Alasan berbahagia yang kedua karena ternyata penderitaan itu karena alasannya kita dipanggil untuk menderita. Dan yang ketiga karena untuk mendatangkan kebaikan, ada upah di situ. Matius 5 ayat 10 sampai 12. Terima kasih, tetap sukacita, tetap berbahagia, bukan karena apa yang sedang terjadi di luar kita, tapi karena apa yang ada di dalam kita. Siapa yang ada di dalam saudara? Tuhan Yesus. Amin. Pastikan bukan tentang berapa besar masalah, tapi dengan siapa kita menghadapi masalah, itu lebih penting. Dan jangan melihat kepada masalah, tapi lihat kepada siapa yang ada di dalam kita, yang menguatkan kita untuk menghadapinya. Karena dia tahu, dia mampu, dan dia bisa untuk melakukan yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Gembala. Haleluya. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati. Yang diberkati tulis di kolom komentar, saya diberkati Tuhan. Bapak Ibu ingat bahwa masalah itu sudah setua manusia. Amin. Ingat bahwa masalah itu sudah setua manusia. Masalah bisa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, atau bisa membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Itu ditentukan oleh bagaimana kita meresponinya. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan dari tadi apa yang disampaikan oleh Pastor Yoma, ya, bahwa kalau kita lihat juga dalam Filipi pasal 3 ayat 10, yang kukehendaki, tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi, ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ternyata kuasa kebangkitan dan penderitaan Tuhan itu yang diizinkan datang dalam hidup kita itu adalah cara yang dipakai Tuhan untuk kita belajar mengenal Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Cara yang dipakai Tuhan untuk kita belajar mengenal Tuhan itu adalah ketika Bapak Ibu lihat misalnya ketika hamba-hamba Tuhan doain orang sembuh, ada orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika mereka melihat mujizat terjadi, ada orang tuh yang percaya. Tapi Tuhan juga pakai penderitaan untuk orang percaya kepada Tuhan dan mereka belajar mengenal Tuhan. Amin. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu ada dalam problem, dalam masalah, dalam persoalan, jangan salahkan situasi. Tuhan itu punya rencana yang tidak mungkin gagal. Dan salah satu cara untuk Tuhan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan adalah ada kalanya Tuhan pakai masalah dan persoalan. Ingat, masalah dan persoalan tidak melampaui kekuatan saudara. Menurut 1 Korintus 10 ayat 13. Tidak melampaui kekuatan kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Dan tidak melampaui kekuatan kita. Betul? Tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab pada waktu kamu dicobai, dikatakan bahwa ia akan memberikan kepadamu jalan keluar
sehingga kamu dapat menanggungnya. Kata kuncinya di situ adalah kamu dapat menanggungnya. Artinya persoalannya itu tidak diangkat semuanya daripada kita. Tapi Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan, tidak melampaui kekuatan kita, dikatakan begini, dan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Jadi pada waktu Bapak Ibu dan saya alami problem, alami masalah, sebenarnya yang keluar dari diri kita itu nilai Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 7 sampai ayat 9. 1 Petrus 1 ayat 7 sampai 9 itu dikatakan begini, bahwa ketika kita dicobai, kita itu bahkan nilainya itu lebih daripada emas yang dipanaskan dalam suhu 1100 derajat Celcius. Apakah ada yang hilang dari kita? Tidak ada. Bahkan kita katakan ujungnya adalah memperoleh puji-pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Ya, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Wow. Ketika masalah, persoalan datang, itu untuk membuktikan kemurnian iman. Amin. Jadi masalah, kalau itu datang dari Tuhan, maka itu baik bagi kita. Tapi kalau itu datang dari diri kita, atau masuk dalam tipu daya setan, mengikuti cara-cara setan, maka itu bukan sesuatu yang harus kita ikuti. Kan sumber masalah itu dua, pertama dari setan dan dari dunia, kedua dari diri kita sendiri atau orang lain. Amen. Kalau dari diri kita sendiri dan orang lain, Bapak Ibu, minta ampun dari Tuhan dan ampuni orang lain. Kalau dari setan dan dari dunia, Bapak Ibu harus tolak. Dan kalau itu diizinkan Tuhan datang dalam kehidupan kita, maka yang pertama Bapak Ibu tahu bahwa tidak melampaui kekuatan, iman kita akan diuji oleh Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya itu akan membuat kita menjadi semakin kuat untuk kita menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat 4 juga berkata bahwa kalau hadapi masalah, hadapi dengan sukacita. Berbahagialah engkau orang yang saudara-saudara anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Lalu dijelaskan ujian terhadap imanmu menimbulkan ketekunan, biarkan ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, supaya kamu menjadi pertama sempurna, utuh, tidak kekurangan suatu. Jadi masalah datang, persoalan datang, dalam kita mengenal Tuhan di tengah-tengah persoalan masalah, tetap jaga hati, selalu bersyukur, seperti tadi dikatakan, mata hati kita tetap tertuju kepada Tuhan, tidak memberontak, sikap hatinya benar di hadapan Tuhan, maka Anda akan sempurna, utuh, tidak kekurangan suatu apa. Amin. Ternyata ini cara untuk Tuhan membawa kita. Makanya Bapak Ibu bisa lihat aja, orang kiri kanan kita, mereka yang mengenal Tuhan itu adalah mereka yang hadapi masalah. Ingat, masalah yang datang itu jangan membuat kita lari, tapi harus dihadapi. Orang yang lari dari masalah, dia tidak akan bisa mengenal Tuhan secara benar. Tapi orang yang menghadapinya, dia akan melihat bagaimana kemuliaan kuasa Allah akan dinyatakan, dan dia justru akan terbang dengan lebih cepat. Raja Wali itu, sayap-sayapnya itu bisa merasakan yang namanya winter mulch-nya itu. Angin badai yang bisa mengangkat dia terbang tinggi. Wow. Sama juga dengan kehidupan kita. Kalau kita mau jujur, banyak kali kita ini dipromosi, diangkat tinggi, dijawab Tuhan itu justru dalam persoalan dan masalah. Saya percaya pagi hari ini, apa yang tadi disampaikan oleh Pastor Yoma, itu menjadi berkat buat kita semua, sehingga kita tidak takut ketika ada problem, ada masalah. Tapi itu adalah waktu untuk kita mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan secara pribadi. Puji Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau infuskan ke dalam setiap kami. Terima kasih untuk kebenaran-Mu, dan kami percaya kebenaran-Mu itu mempersiapkan kami. Mata kami mau tertuju kepada Tuhan, dan bukan kepada masalah, bukan kepada persoalan. Mata kami tidak melihat hal-hal dunia lalu kami takut. Kami tidak mau taruh hidup kami selevel dengan masalah. Tapi kami diciptakan unggul oleh Tuhan. Level kami bukan selevel dengan masalah, tapi kami harus naik ke level yang lebih tinggi. Level kami
adalah level Raja Wali, terbang di angkasa. Punya doa pujian penyembahan, baca firman, lakukan firman. Hidup kami adalah hidup yang sudah dibentangkan dengan begitu luas. Tinggal kami mengepakkan sayap rohani kami. Tangan kami ketika kami membukanya, maka kami akan melihat perkara ilahi akan terjadi. Dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan dinyatakan dalam mujizat, dalam pintu-pintu yang terbuka, terobosan besar. Pagi hari ini, mereka yang datang dengan sakit,